Bayangkan, sebuah wabah yang menghabisi setengah populasi Eropa hanya dalam beberapa tahun saja. Gila kan? Tapi, yang lebih mengerikan, itu bahkan bukan fakta terburuk yang ada loh. Kita mengenalnya sebagai Black Death, Maut Hitam, sebuah nama yang masih menggema kengeriannya hingga hari ini. Tapi di balik tragedi kolosal ini, ada fakta-fakta tersembunyi yang jarang sekali diungkap. Fakta yang membuktikan bahwa wabah ini lebih dari sekadar penyakitnya, adalah cermin gelap dari peradaban manusia. Kisah Black Death seringkali dimulai dari kapal dagang yang merapat di Eropa, membawa tikus dan kutu yang terinfeksi. Tapi jejaknya jauh lebih tua dari itu. Bakteri penyebabnya Yersinia pestis ternyata adalah nenek moyang dari semua wabah pes modern. DNA-nya ditemukan dalam sisa-sisa manusia dari ribuan tahun sebelumnya, membuktikan bahwa bakteri ini telah berevolusi bersama kita. Artinya, ancaman yang sama, meski dalam bentuk berbeda, masih mengintai hingga detik ini. Lalu, apa yang memicu ledakan wabah di abad ke-14? Jawabannya mungkin ada di langit. Para ilmuwan modern menemukan bukti adanya letusan gunung berapi dahsyat sekitar pertengahan abad ke-13 yang memicu perubahan iklim global secara drastis. Musim panas menjadi lebih dingin, hujan turun tak menentu, dan gagal panen melanda di mana-mana. Kekacauan ini mendorong kekaisaran Mongol untuk memperluas jalur perdagangan mereka lebih jauh ke barat, mencari sumber daya baru. Sebuah bencana alam memicu krisis kemanusiaan yang kemudian membuka pintu bagi pandemi. Kengerian tidak berhenti di situ. Di tengah kepanikan, manusia justru menunjukkan sisi tergelapnya. Pada tahun 1346, selama pengepungan kota Kaffa di tepi Laut Hitam, pasukan Mongol yang terserang wabah melakukan sesuatu yang tak terbayangkan. Mereka melontarkan mayat-mayat tentara mereka yang terinfeksi melewati tembok kota menggunakan ketapel raksasa. Tujuannya satu, menyebarkan penyakit kepada musuh. Ini adalah salah satu contoh paling awal dan paling mengerikan dari perang biologis dalam sejarah manusia. Wabah tidak lagi hanya takdir, tapi telah menjadi senjata. Saat wabah menyebar tanpa ampun, kota-kota di Eropa mencoba berbagai cara untuk bertahan. Di Venesia, sebuah kota pelabuhan yang sibuk, otoritas menerapkan aturan radikal. Setiap kapal yang datang dari wilayah terjangkit harus menunggu di lepas pantai selama 40 hari sebelum diizinkan merapat. Periode isolasi selama 40 hari ini, atau quaranta giorni, dalam bahasa Italia, melahirkan sebuah kata yang sangat kita kenal sekarang, karantina. Ironisnya, sebuah praktik kesehatan global modern lahir dari salah satu episode kematian paling masif dalam sejarah. Namun, di tengah upaya yang masuk akal, ada juga kesalahan fatal yang didasari oleh takhayul. Di banyak tempat, kucing yang sering dikaitkan dengan sihir dan pertanda buruk diburu dan dibasmi secara massal. Masyarakat saat itu tidak tahu bahwa musuh sebenarnya adalah kutu yang hidup di tikus. Dengan membasmi predator alami tikus, populasi hewan pengerat ini justru meledak tanpa kendali. Akibatnya, wabah menyebar semakin cepat dan semakin mematikan. Niat baik yang didasari ketidaktahuan justru memperburuk bencana. Namun, ada satu anomali yang membingungkan para sejarawan. Tidak semua wilayah Eropa hancur lebur. Beberapa daerah, seperti Milan di Italia atau wilayah terpencil di Polandia, secara misterius hampir tidak tersentuh oleh wabah. Mengapa? Jawabannya kompleks. Milan, misalnya, memberlakukan kebijakan isolasi yang sangat brutal. Begitu satu rumah terdeteksi memiliki kasus, seluruh penghuninya, baik yang sakit maupun yang sehat, akan ditembok hidup. Sementara di tempat lain, faktor geografi, kepadatan penduduk yang rendah, dan mungkin sedikit keberuntungan, membuat mereka lolos dari amukan maut hitam. Ini membuktikan bahwa penyebaran penyakit tidak pernah merata, dan respons lokal bisa membuat perbedaan antara hidup dan mati. Black Death akhirnya mereda. Namun dunia yang ditinggalkannya tidak akan pernah sama lagi. Runtuhnya feodalisme, kebangkitan kelas pekerja, hingga perubahan dalam seni dan agama, semuanya adalah warisan dari wabah ini. Tapi pelajaran terpentingnya mungkin lebih sederhana. Wabah ini bukanlah cerita kuno yang selesai. Ia adalah pengingat abadi bahwa peradaban kita, betapapun majunya, tetap rentan. Ia mengajarkan bahwa perubahan iklim, pergerakan global, kepanikan massa, dan kesalahan kecil manusia bisa berujung pada konsekuensi yang tak terbayangkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini jika kamu merasa mendapat sesuatu yang baru.